Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Fajtama'na ila Rasulillah." Kami pun berkumpul menuju Rasulullah sallam. Kemudian Rasulullah kasih wejangan. Rasulullah mengatakan, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib baginya untuk menyampaikan kepada umatnya kebaikan yang dia tahu. Tidak boleh ada kebaikan yang dia sembunyikan. Semua kebaikan yang dia tahu dia beritahukan secara terperinci atau secara kaidah. Makanya Islam sudah sempurna, ya. Kemudian wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan mereka dari keburukan yang dia tahu, dia peringatkan mereka. Tidak ada keburukan yang Nabi tahu Nabi sembunyikan, Nabi akan ingatkan. Oleh karenanya dalam Islam kebaikan rinci dan keburukan juga rinci. Bisa secara detail, bisa secara global berupa kaidah. Oleh karena Islam adalah agama yang sempurna dari sisi penunjukan kebaikan maupun dari sisi peringatan terhadap keburukan. Dan Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan ini termasuk ayat-ayat yang terakhir turun kepada Nabi ketika Nabi sedang haji wada. Ketika di padang Arafah turunlah ayat ini yang menunjukkan agama Islam sudah sempurna sehingga tidak perlu lagi kita membutuhkan ajaran dari luar, ya, baik filsafat Yunani maupun yang terkait dengan agama, enggak perlu, karena agama Islam sudah sempurna dari segala sisi. Sisi akidah, sisi ibadah, sisi akhlak, sisi muamalah, peraturan, baik peraturan di keluarga, bertetangga, bermasyarakat sampai bernegara, semua sudah lengkap. Tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali sudah Nabi sampaikan, baik secara detail ataupun secara kaidah. Ya, demikian juga tidak ada keburukan kecuali Nabi sudah peringatkan, baik secara terperinci maupun secara apa? Kaidah. Maka semua sudah dibahas, semua sudah dibahas sehingga kita tidak butuh kepada ajaran-ajaran yang lain. Islam sudah cukup. Untuk pelajari akidah enggak butuh filsafat-filsafat dari luar. Untuk bicara tentang kemasyarakatan tidak perlu dari luar, maka semuanya sudah lengkap. Makanya kalau ada yang melakukan bid'ah, kita bilang itu bid'ah yang kau lakukan itu. Nabi tahu enggak? Kalau dia bilang Nabi tahu, kok Nabi tidak sampaikan? Musibah. Nabi tahu enggak? Ya tahulah. Terus kok Nabi tidak pernah sampaikan? Repot. Kalau dia bilang Nabi tidak tahu, terus kau tahu, repot juga. Nabi enggak tahu, terus kau tahu, musibah, ya. Ya. Terus kalau Nabi, taruhlah Nabi tidak tahu, sahabat tahu enggak? Kalau sahabat tahu, harusnya sahabat paling semangat melakukan ibadah daripada kita. Mestinya mereka lakukan. Kalau sahabat tidak tahu, terus kamu tahu, repot. Repot. Makanya ketika Ibnu Mas'ud mendapati orang-orang sedang beribadah dengan zikir berjamaah, halilu mi'ah, bertahlilah 100 kali, satu orang pimpin. La ilaha illallah, rame-rame. La ilaha illallah, la ilaha illallah, paduan suara. Kemudian subhanallah, subhanallah, paduan suara. Allahu akbar, paduan suara. Maka Ibnu Mas'ud tegur. Innakum ji'tum bibid'atin zulma au fuktum ashabar Rasulillah. Cuma dua kemungkinan, kalian mengungguli para sahabat atau kalian telah datang dengan bid'ah yang sesat. Karena kalian mengungguli sahabat karena sahabat masih hidup. Haula'i sahabatu Rasulillah mutawaffirun. Kata Ibnu Mas'ud, lihat sahabat Nabi masih pada hidup. Wa aniyatuhu lam tubla, lihat bejana-bejana Nabi belum pecah juga, masih ada. Baru saja Nabi meninggal, sahabat enggak ada yang ibadah seperti kalian. Cuma dua kemungkinan, kalian lebih unggul dari para sahabat karena bikin ibadah yang sahabat tidak tahu, atau yang kedua kalian melakukan bid'ah yang sesat. Maka demikianlah berlaku pada seluruh bid'ah. Kemudian mereka berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khaira." Kami begini tidaklah niat kami kecuali kebaikan. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Wa kam min muridil khair lan yusibahu." Betapa banyak yang ingin kebaikan tidak mendapatkannya. Karena kita kalau ibadah enggak usah spekulasi, yang jelas-jelas aja masih banyak belum bisa kita kerjakan. Ngapain kita spekulasi bikin ibadah-ibadah apa baru? Kalau ini memang kebaikan, tentu Nabi dan sahabatnya pasti tahu. Ya. Kalau kalian bilang ini mereka tidak tahu dan ini penyempurna, berarti agama belum sempurna. Oleh karenanya kelaziman dari kita membenarkan bid'ah-bid'ah yang muncul belakangan menunjukkan bahwasanya agama belum sempurna. Agama baru sempurna sampai muncul bid'ah terakhir. Kalau bid'ah terakhir sudah tutup, baru agama sempurna. Makanya Imam Malik berkata, Man istahsana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang menganggap baik suatu bid'ah, maka dia telah menuduh
Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah Allah. Berarti seakan-akan ada yang disembunyikan atau Rasulullah tidak tahu kemudian dia tahu. Dia tahu ya. Dan itu berkait dengan ibadah, terkait juga dengan akidah. Seperti ketika fitnah khalqul Quran. Ketika Imam Ahmad berdialog, Imam Ahmad bertanya, kau menyeru kepada Al-Quran adalah makhluk. Apakah Rasulullah pernah menyerukannya? Tidak pernah. Taib setelah Rasulullah, apakah Abu Bakar pernah menyuruh umat untuk berkeyakinan Al-Quran itu makhluk? Tidak juga. Taib Umar? Tidak juga. Utsman? Tidak juga. Ali? Tidak juga. Harus gimana? Lantas ngapain kau serukan sesuatu yang Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak pernah menyerukannya? Ini akidah ini tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Kenapa sekarang tiba-tiba kau serukan? Itulah bid'ah. Ada bid'ah di zaman ini yang di zaman Nabi tidak ada. Tapi sekarang menjadi wajib. Contoh bid'ah tahlilan. Tahlilan tidak ada. Nabi tidak pernah tahlilan. Istrinya, anak-anaknya, sahabat-sahabat yang meninggal. Sahabat, ribuan sahabat. Enggak ada yang tahlilan seperti model sekarang. Hari pertama 2, 3, 4, 7, 40, 100, 1000 ya. Bikin makanan rame-rame. Tidak pernah juga. Tidak ada ya. Kemudian tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman para sahabat, tidak ada di zaman 4 imam madhab. Tidak ada, tiba-tiba sekarang jadi wajib. Meskipun tidak dikatakan wajib secara lisan, tetapi secara hal, secara kondisi, seakan-akan hukumnya apa? Wajib. Buktinya kalau orang tidak melakukan dicela. Bahkan sebagian diboikot. Jadi gimana sesuatu yang zaman Nabi tidak ada, sekarang dibilang apa? Wajib. Gimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Mau pakai dalil apa? Kita bilang wajib. Oh enggak, kita enggak mewajibkan. Tapi kondisi menunjukkan apa? Wajib. Kalau tidak dilakukan, kau tidak sayang sama orang tuamu, kau kubur seperti kubur kucing, kau gini, dicela. Jadi kan wajib namanya. Nah, wajib. Jadi seorang terkadang melakukan bid'ah, dia tidak memikirkan konsekuensinya. Ya. Padahal Nabi mengatakan tidak ada seorang nabi pun kecuali menyampaikan seluruh kebaikan yang dia tahu dan peringatkan umatnya dari seluruh keburukan yang dia tahu. Islam sempurna dari sisi penjelasan kebaikan dan dari sisi penjelasan keburukan. Secara detail atau secara kaidah. Akhirnya kalau sudah dilakukan bid'ah, sunnah hilang. Sunnahnya orang kalau meninggal kita bantu, kita yang bawa makanan. Karena mereka sedang susah. Ini sebaliknya, malah mereka semakin apa? Susah ya. Taib.